Pemirsa, tren penyakit demam berdarah Denggi atau DBD kembali naik di awal tahun 2024. Dan hal ini tentunya menjadi perhatian oleh berbagai pihak. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan. Dan di episode kali ini saya Galuh Sargnanti akan mengajak pemirsa Lingkar TV dalam program Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana pola penanganan dan mitigasi penyakit DBD yang ada di Kabupaten Jepara, dan simak lengkapnya hanya di Baskara. Kasus demam berdarah Denggi atau DBD di beberapa wilayah di Indonesia tengah mengalami kenaikan. Penyakit DBD merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini bernama virus Denggi dan menular melalui nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Februari 2024, angka kesakitan atau incidence rate DBD menunjukkan kenaikan dengan total 10.665 atau 381 per 100.000, dengan angka kematian 89 kasus. Di Kabupaten Jepara, kasus DBD sejak awal Januari lalu hingga akhir Februari ini kian meluas dan mengkhawatirkan. Terhitung sejak awal Januari hingga Februari, penderita DBD di Jepara mencapai 553 pasien. 70 pasien diantaranya masuk kategori bahaya karena mengalami dengue shock syndrome lantaran terjadi komplikasi infeksi DBD yang memiliki resiko kematian yang tinggi. Dari 553 penderita DBD tersebut, 12 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sebagian besar dari pasien meninggal dunia merupakan kalangan usia anak-anak akibat imunitas tubuh yang lemah. Melihat semakin mengkhawatirkannya penyakit DBD ini, pemerintah Kabupaten Jepara pun menetapkan mulai 28 Februari 2024, Kabupaten Jepara menjadi darurat DBD. Beberapa langkah dan solusi dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Jepara untuk menanggulangi penyakit DBD yang kian merebak ini, seperti melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di Pendopo RA Kartini, Kabupaten Jepara, yang dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, seluruh lurah dan petinggi, kepala puskesmas, rumah sakit hingga sejumlah organisasi. Segala upaya dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara, seperti melakukan ekspansi ruangan pelayanan dengan menambah kapasitas ruang perawatan penyakit demam berdarah, seperti yang diungkapkan oleh PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Dr. Eko Cahyo Puspeno, kepada tim Lingkar TV. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur di pagi hari ini kita dipertemukan. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun tadi pagi sempat diguyur hujan yang cukup deras, sehingga kami khawatir ini acara rakor ini kira-kira apakah bisa dihadiri oleh semua tamu undangan yang hadir. Tapi alhamdulillah ini sudah lebih dari 50% rawuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu, karena ini sebenarnya hari libur ya Bapak Ibu semua nih, mengganggu waktu berkumpulnya Bapak Ibu dengan keluarga tercinta. Tapi karena ini merupakan dawuh Pak PJ Bupati, yang mana kemarin beliau rawuh ke Dinas Kesehatan setelah kami menyampaikan situasi demam berdarah di Kabupaten Jepara yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga beliau ini menghendaki untuk segera diambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka untuk mencegah jangan sampai nanti demam berdarah akan semakin merebak di Kabupaten Jepara.
Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sekda yang kami hormati, bahwa memang kalau kita melihat situasi saat ini, mungkin Bapak Ibu pirsa di rumah sakit ya, ini saat ini penuh dengan pasien ya. Bahkan ada yang sampai meluber ke UGD. Suatu ketika juga ada yang sampai antri di depan UGD sampai mungkin lebih dari 10 orang ya. Jadi ini adalah satu kondisi yang luar biasa yang ini kita pernah alami sebenarnya 5 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu. Jadi ini sepertinya siklus 5 tahunan yang kembali berulang ya. Kalau penyakit memang ada siklus demikian. Mungkin juga diantaranya adalah keluarga kita sendiri, ada saudara kita, ada tetangga kita, bahkan mungkin kita juga turut prihatin diantaranya harus berpisah dengan orang-orang yang tercinta karena meninggal dunia. Jadi saat ini sudah ada 9 kasus yang meninggal dunia. Mas, mohon dibantu Mas, langsung saja. Kemudian kita ada 62 kasus dan ada 400-an sekian yang termasuk demam tinggi. Jadi kalau di total ya ada 500 lebih ya kasus yang meninggal, yang dengue hemorrhagic fever, kemudian yang demam tinggi. Dan ini merupakan lonjakan yang sangat signifikan. Kalau dari sudut pandang epidemiologi, ini bisa sudah masuk kategori KLB, kejadian luar biasa. Kalau mungkin dalam sudut pandang BPBD, ini termasuk sudah masuk tanggap darurat bencana non alam nih, Bapak nih. Sehingga memang ini perlu untuk kita lakukan satu langkah-langkah yang nyata. Sebenarnya kita sudah yakin ya bahwa masyarakat itu sudah paham tentang demam berdarah ini, bagaimana pencegahannya ya, bagaimana langkah-langkahnya sebagian besar. Akan tetapi memang karena ini kuncinya adalah kesadaran bersama, ya. Kesadaran bersama, ya. Sehingga inilah yang mungkin kami butuh dibantu Bapak Ibu semuanya yang rawuh, tidak terkecuali di sini ada Pak Petinggi, Pak Lurah ya yang sampai rawuh ke sini ini. Memang kita harapkan nanti yang langsung action. Kalau Pak Sekda dari pagi pesan yang penting kerja langsung ya gitu. Ya, jadi ini nanti mohon setelah ini memang harus langsung action Bapak Ibu semuanya. Ya. Mungkin saya akan ada sedikit pesan yang mungkin kami sampaikan yang mohon titip juga untuk disampaikan kepada masyarakat. Mengingat ketika kita melihat kasus yang ada, ini banyak terjadi langsung shock atau demam berdarah yang berat, bahkan meninggal dunia. Ini kira-kira kok bisa begitu? Ya. Selain memang saat ini tingkat virulensinya tinggi, ini kan ada 4 serotip nih Bu Dr. Silvi. Ini ada serotip dengue yang 3 dan 4 nih Bu Dr. Silvi nih, yang ganas. Ya, ini mungkin banyak terjadi di masyarakat. Ya. Tapi juga ada faktor yang mungkin bisa dikatakan keterlambatan. Coba Mas langsung saja Mas yang tanda sebelumnya. Ini yang saya ingin sampaikan. Ya. Bapak Ibu, mohon nanti ini pesan sampaikan kepada masyarakat untuk mengenali tanda bahaya ini, supaya tidak terlambat mengambil keputusan untuk segera dirawat. Jadi, Bapak Ibu, yaitu ketika demam itu justru sudah turun. Nah, ini monggo nanti kami ingatkan kepada masyarakat, justru demam sudah turun masuk fase kritis, ya. Jadi hari ketiga sampai hari ke-6, ya. Kemudian disertai beberapa tanda-tanda, ya. Kondisi memburuk, nyeri perut, muntah-muntah terus, mata sembab, mengantuk, lemas, ya. Kulit teraba dingin.
Ini termasuk tanda-tanda bahaya, ya, termasuk ada perdarahan, bisa di kulit, bisa mimisan. Nah, inilah yang kadang masyarakat keliru melihat, ya, oh anaknya sudah turun panasnya, dianggap sudah sembuh. Nah, padahal jadi perburukan kondisi atau masuk fase kritis. Jadi mohon ini nanti diingatkan kalau terjadi begini segera dirawat, ya. Jadi itu adalah gejala-gejalanya, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, ya. Kemudian saya titip satu lagi untuk mengenali penyebab dan penular, ya. Meskipun ini kita sudah tahu, ya, penyebabnya virus, penularnya adalah nyamuk, tapi nyamuk itu bermacam-macam, ya. Nah, nyamuknya demam berdarah ini adalah nyamuk yang ningrat, ya, jadi sukanya di tempat yang bersih dan menggigitnya itu justru di pagi dan sore hari. Puncaknya ada di jam-jam pagi. Klik mas tolong diklik, ya. Jadi ini puncak-puncaknya, ya, Bapak Ibu, jam 9 sampai jam 10 dan jam 16 sampai jam 17. Kalau kita melihat kasusnya terbanyak adalah anak-anak, mungkin kita berpikir kira-kira ini anak-anak digigitnya di mana? Bisa di sekolah. Maka daripada itu ini mohon Istiqora, ya. Ini Pak matur nuwun, dalam ini saya menurun edaran, ya, Pak. Ini matur nuwun sangat, ya. Kemudian yang Kemenak juga, ya, dengan jajarannya ini nanti betul-betul harus memperhatikan keamanan, ya, dari anak didik, mungkin yang di pesantren juga mungkin dari gigitan nyamuk, tentunya dengan upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan di sana. Pemirsa Lingkar TV, di samping kiri saya sudah bersama dengan Pak Eko Cahyo, ini selaku PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, Bapak ini setelah tadi melakukan rakor dengan pemerintahan Kabupaten Jepara ini seperti apa Pak hasilnya tadi? Oke, baik, alhamdulillah kami Dr. Eko Cahyo Kuswono, kebetulan kami saat ini ditunjuk sebagai PLH Kepala Dinas Kesehatan karena Ibu Kepala Dinas sedang tindak umroh. Kami ini sekaligus sebetulnya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sehingga tepat sekali ini kita saat ini sedang berbicara tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah. Di samping kami ini adalah Bapak PLT Sekretaris Dinas, yang mana sekaligus beliau ini adalah Kabid Kesmas. Kemudian di samping kiri kami ini adalah Bu Dr. Rita, ini adalah beliau Kabid Yankes. Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur karena hari ini rakor tentang pencegahan dan penanggulangan demam berdarah telah terlaksana dengan baik. Ini merupakan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Bapak PJ Bupati melalui Pak Sekda, yang mana beliau melihat dan ikut prihatin dengan kondisi penyebaran penyakit demam berdarah yang cukup merajalela. Bahkan saat ini sudah ada 9 orang yang meninggal dunia sampai tanggal 22 Februari yang lalu. Kemudian kasusnya ada 62. Nah, kasus ini sebetulnya adalah kasus yang cukup berat. Kemudian yang lainnya adalah tersangka atau demam denggi, ya. Itu totalnya sudah ada lebih dari 500 sebenarnya kita. Sebagian besar juga saat ini masih dirawat di beberapa rumah sakit. Dan kita melihat bahwa rumah sakit sampai ekspansi ruang pelayanan, ya, yang mana sebetulnya bukan ruang pelayanan anak, tapi digunakan untuk perawatan pasien anak, termasuk diantaranya demam berdarah. Dialihfungsikan ya Pak? Betul sekali, sampai meluber ke UGD, bahkan ada beberapa yang masih antri di depan begitu. Tidak hanya di rumah sakit, ya, ternyata juga di puskesmas, terutama yang rawat inap, ini pun juga sampai merawat pasien-pasien dengan demam berdarah, ya. Termasuk pula kami dapat informasi di klinik-klinik rawat inap. Sehingga ini memang butuh satu langkah-langkah yang nyata, yang cepat, yang didukung semua pihak. Hari ini dengan adanya rakor,
ini merupakan bentuk nyata dukungan dari pemerintah daerah lewat Pak PJ Bupati, lewat Pak Sekda yang beliau sangat bersemangat mendorong semua komponen yang ada di Jepara ini bergerak, termasuk kepala-kepala OPD, kemudian Bapak Camat, bahkan di sini dihadirkan langsung Bapak, Ibu petinggi atau lurah, yang mereka ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena kunci keberhasilan dari pencegahan dan penanggulangan demam berdarah itu adalah kesadaran bersama semua pihak, ya, termasuk masyarakat. Sehingga sekaligus pada kesempatan ini kami sampaikan kepada masyarakat Jepara pada khususnya bahwa ketika ada demam berdarah, ya, ini jangan sampai punya satu persepsi yang keliru. Yang penting segera di fogging. Kalau sudah di fogging berarti beres semua. Ya, jadi tidak demikian. Fogging memang cukup efektif, tetapi hanya membunuh nyamuk yang dewasa. Sementara nyamuk ini ada siklus hidupnya. Ada mulai dari telur, ya, kemudian jentik-jentik, ada pupa, kemudian sampai nyamuk dewasa. Jadi kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari dari telur menjadi nyamuk dewasa. Yang mana ketika fogging ini membunuh nyamuk dewasa saja. Nanti mungkin 2 hari, 3 hari telur, pupa, jentik-jentik akan menetas. Lagi. Nah, kalau ini tidak diikuti dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk oleh warga sendiri, serentak, rutin setiap 1 minggu sekali, itu seakan-akan fogging itu akan mungkin bisa percuma. Ya. Maka sekali lagi memang dengan adanya rakor ini kita semuanya akan bergerak, ya, menuju Jepara bebas demam berdarah. Ya, padahal biasanya yang dipikirkan oleh masyarakat dengan fogging itu bisa membunuh semua nyamuk, padahal ada yang belum terbunuh itu ya Pak, ya, berbahaya. Betul sekali, maka kita juga tadi lewat Bapak Sekda menghimbau bahwa kita tidak henti-hentinya ya mengedukasi kepada masyarakat tentang bagaimana upaya pencegahan yang lebih efektif. Ada satu hal lagi yang penting, mengingat bahwa kasus yang dirawat itu banyak mengalami shock. Kemudian ada yang selamat, ada juga yang berakhir dengan kematian. Nah, itu yang parah ya Pak ya? Betul sekali. Nah, ini ya kita melihat diantaranya ada kekurangpahaman masyarakat untuk mengenali tanda-tanda bahaya penyakit demam berdarah. Ya. Sehingga berakibat sebagian kasus itu terlambat untuk memutuskan dirawat di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Ya. Sehingga di sini saya akan sampaikan, monggo nanti masyarakat kenali ya tanda-tanda bahaya. Kalau mungkin gejala awal memang panas tinggi, bisa terus-menerus, bisa seperti pelana kuda ya. Nah, tetapi biasanya hari ketiga ini ya, hari ketiga sampai hari ke-6 ya, atau sampai hari ke-7, ini ada yang disebut sebagai fase kritis. Nah, fase kritis itu adalah ketika justru suhu tubuh itu malah menurun. Nah, inilah sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kondisinya sudah membaik. Padahal walaupun tadi ya suhunya menurun disertai gejala, ya ini yang penting ini ya, ada lemas, mungkin teraba dingin ya di tangan, ya kaki teraba dingin. Kemudian ada disertai dengan nyeri di perut atau ulu hati, muntah-muntah terus, gelisah, ngantuk ya. Nah, kemudian mungkin deg-degan, kencingnya menurun, mungkin ada sembab di mata gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya yang ini harus segera dirawat di rumah sakit. Nah, DB itu tidak ada obat khusus untuk DB ya. Tapi yang penting adalah segera masukkan cairan ya ke dalam pembuluh darah. Karena resiko DB adalah terjadi kebocoran plasma darah yang ditandai dengan tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau terlambat biasanya menginfus itu akan sulit. Apalagi kalau orangnya gemuk ya. Sehingga ini penting. Ini juga diingat ya, yang gemuk-gemuk ini kadang-kadang tanda-tanda bahaya tadi sulit dikenali. Ya, maka segera saja untuk kontrol ke pelayanan kesehatan ya. Seperti itu. Oke, Pak, kalau tadi kan untuk terus dan langsung datang ke pelayanan kesehatan. Nah, ini berarti ada peran juga dari Vaskes yang ada di daerah-daerah ini. Betul nah, ini sekali. seperti apa koordinasi di sana? Ya, jadi kita memang tidak hanya menyiapkan rumah sakit. Tadi sudah kami sampaikan puskesmas ya,
harus mampu mendiagnosis secara dini, mengenali ya. Kemudian yang puskesmas perawatan ya mau tidak mau harus merawat. Sehingga kita harus menjamin ketersediaan selain obat dari cairan infus ya dan bahan medis habis pakai yang digunakan. Nah, dalam waktu dekat ini kami juga insya Allah akan melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan dokter spesialis atau transfer of knowledge ya bersama dokter spesialis anak dan atau dokter spesialis penyakit dalam. Nanti untuk membekali teman-teman sejawat dokter di puskesmas ya, kemudian di klinik, kemudian dokter praktek mandiri secara langsung dan Zoom. Jadi kami kombinasi. Ya, ada yang langsung, ada yang Zoom dalam waktu dekat sehingga harapannya ya teman-teman sejawat dokter ini bisa lebih kompeten di dalam menangani kasus-kasus DP. Oke, berarti memang harus punya standar kompetensinya masing-masing ya. Betul, Oke. Kalau sejauh ini Bapak dari kasus DBD sendiri yang paling banyak di wilayah mana Pak? Ya, jadi untuk tahun 2024 sampai 22 Februari tadi saya sampaikan, memang terbanyak ada di wilayah kecamatan-kecamatan. Ya. Nah, data ini kami dapatkan dari laporan-laporan rumah sakit atau istilahnya kewaspadaan dini rumah sakit KDRS. Kemudian kita entrikan dalam elektronik DBD namanya, ya satu aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua sampai yang kelima ini ada Kalinyamatan, ada Melonggo, ada Kedung. Ya, ini yang perlu perhatian bersama-sama karena kasusnya paling banyak di antara kecamatan yang lain. Faktornya apa Pak yang membuat tadi contohnya Pecangaan ini menjadi yang paling banyak ditemukan kasus DBD? Ya, sebenarnya secara umum ya ini kita melihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat memang kurang. Ya. Dibuktikan dengan apa? Ketika kita melakukan penyelidikan epidemiologi tadi, itu ternyata memang angka bebas jentiknya itu masih rendah di bawah 95%. Artinya apa? Mungkin belum semua masyarakat itu sadar bahwa pemberantasan yang lewat jentik-jentik ini yang harus dibasmi itu penting sekali ya. Jadi itu yang pertama ya. Tapi ya mungkin ini kita berbicara secara umum ya. Kemudian bisa jadi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dengan jumlah rumah yang dekat-dekat begitu ya. Ini juga mungkin mempengaruhi. Kemudian begini juga karena sebagian itu kan yang menderita adalah anak-anak ya. Bisa jadi ini yang penting diperhatikan adalah waktu menggigitnya kan pagi sama sore. Nah, pagi hari ini kemungkinan di sekolah. Ya, jadi ini mungkin mohon nanti Dinas Pendidikan ya Distipora, Kemenak nanti menghimbau jajarannya adalah alhamdulillah ini sudah ada surat-surat edaran alhamdulillah ini dari Distipora diantaranya yang menghimbau nanti sekolah-sekolah untuk melakukan satu gerakan PSN ya. Seperti itu. Oke, saya juga mendengar kalau dari siswa juga bisa menjadi jumantik juga ya Pak? Iya, betul. Ya. Jadi ini juga salah satu cara yang saya kira cukup efektif ya. Karena biasanya siswa itu kan patuh, ya patuh dengan gurunya. Ya, kita bangun sistem dengan guru UKS, kemudian nanti bertugas ya kepada siswa ini untuk memantau jentik dan melaporkan ini biasanya cukup efektif. Selain dari kita juga melibatkan masyarakat lewat kader. Yang paling bagus itu yang namanya gerakan satu rumah satu jumantik. Istilahnya setiap rumah itu memang harus ada pemantau jentik masing-masing. Sebenarnya bisa dari diri kita, mungkin keluarga ya, yang memiliki satu waktu yang cukup ya, untuk nanti bisa mengamati jentik-jentik di rumah dan dilaporkan lewat sistem mungkin RT begitu ya, atau Dasawisma, kemudian RT ke RW ke kelurahan dan seterusnya seperti itu. Oke, berarti memang semuanya punya peran untuk mengurangi dan juga mencegah penyakit DBD ini menular seperti itu ya? Iya, benar sekali. Memang tadi clue-nya atau kata kuncinya kesadaran bersama. Kesadaran bersama. Jadi kalau bisa diibaratkan begini, dalam satu lingkungan rumah kan radius gigitan nyamuk itu sebenarnya terbangnya kan 40-50 meter, tapi bisa terbang lebih jauh kalau kena angin gitu ya, bisa sampai 100 meter bisa lebih gitu. Nah, radius katakanlah 100 meter gitu ya. Ada beberapa rumah di sana, mungkin sebagiannya itu sadar ya akan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan dibuktikan tidak ada jentik-jentik, tapi sebagian rumah di sekitarnya yang tidak sadar ini akan menjadi resiko juga ya kepada orang-orang yang sudah sadar tadi ya. Maka sekali lagi ini harus dibangun sistem di masyarakat. Seperti itu. Kesadaran diri itu penting gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, yang terakhir himbauan kepada masyarakat Kabupaten Jepara, Bapak. Ya, himbauan kepada masyarakat Jepara, mari semua masyarakat Jepara
bahwa DB ini adalah penyakit yang berbahaya, bisa menimbulkan shock bahkan kematian. Maka kuncinya adalah kita semuanya bergerak melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing dengan 3M. M yang pertama adalah menguras bak-bak mandi, tempat-tempat penampungan air secara rutin dengan cara disikat, ya, 1 minggu sekali. Kemudian yang kedua adalah menutup tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah, mungkin ada gentong-gentong air, tempat-tempat minum air dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang, ya, barang-barang bekas yang ada di lingkungan, ya. Dan ada plusnya, ya, plusnya ya mungkin ada menggunakan lotion anti nyamuk, bisa juga dengan semprotan, ya, di rumah, ada elektrik, ada kelambu, ada ikanisasi, ada larvasida, ya. Ini dilakukan secara berkesinambungan 1 pekan sekali, jangan bosan-bosan. Ya, kemudian tadi yang saya sampaikan adalah kenali tanda bahaya. Ya, jadi jangan sampai terlambat ketika ada tanda bahaya yang sudah saya sampaikan untuk segera dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi tetap jangan panik. Ya, ini juga merupakan ujian dari Allah juga, ya, ujian dari Allah, dan ini memang siklus 5 tahunan. 5 tahunan ini memang meningkat. Ada pengaruh gelombang El Nino ada dan sebagainya, macam-macam itu di hampir seluruh wilayah endemis, tidak hanya di Jepara saja. Tapi sekali lagi kita juga melakukan upaya yang nyata. Jangan lupa kita tetap berdoa, ya, kepada Allah, semoga saja nanti masyarakat Jepara akan terlindungi dari bahaya demam berdarah. Oke, Pak, terima kasih. Nanti semoga segala skema dan juga strategi yang disiapkan mampu mencegah penyakit ini semakin menular dan sebagainya, dan juga bisa membuat kesehatan masyarakat Jepara ini semakin meningkat. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Eko Cahyo, ini selaku PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk Anda. Sekda Kabupaten Jepara Edi Sujatmiko yang mewakili penjabat Bupati Edi Supriyanta juga turut menyampaikan langkah-langkah strategis yang harus segera dilaksanakan untuk menghadapi kasus demam berdarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau 3M+ secara rutin dan membuat komitmen dalam memberikan respon cepat terhadap laporan kasus demam berdarah. Syukur alhamdulillah kesempatan yang baik ini kesempatan yang luar biasa, dan bersyukur alhamdulillah bahwa kita diberikan kesehatan. Yang selanjutnya kami terima kasih karena pada hari libur ini, di hari Sabtu ini alhamdulillah kita masih, kecuali yang nggak libur. Bu dokter, Bu direktur ngomong kurang libur, ngomong. Yang libur Sabtu Minggu, yang nggak libur kan juga jam kerjanya kan sampai juga dikurangi, semuanya kan sama. Jadi ini harapan kami yang libur, ini saya juga terima kasih hadir di sini dan menyempatkan waktu untuk rapat, yaitu rakor pencegahan demam berdarah ini. Kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada Pak Petinggi, Pak Lurah, Pak Petinggi ini saya tadi sampaikan, diundang semua bahwa jauh-jauh, saya terima kasih yang hadir atau yang mewakilkan. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bapak PJ Bupati yang saat ini tidak bisa hadir secara pribadi dan menugaskan tadi malam untuk saya mewakili beliau. Ibu Bapak yang kami hormati, tadi telah disampaikan laporan maupun pengarahan dari Pak PLH DKK tadi sudah jelas bahwa intinya saya juga tadi ngomong sama MC, kita tidak usah berlama-lama di pendopo ini. Karena pendopo ini kasihan juga. Ini pendopo ini seharusnya sudah digunakan untuk acara. Sehingga tadi saya juga kaget, loh, rakor kok luar biasa, dikatakan ditokah ya aku. Pikir begitu masuk sini saya kaget, kok ada panggungnya. Terus aku kelingan, panggung ini kayak pas waktu kemarin ya, waktu sebelum coblosan itu, kan buku kampanye ngenahin itu. Aku mikir, ya tapi saya mikir Pak Eko kok pidato yang pojokan itu kan mesake. Ya kita manfaatkan panggung ini ya, tidak hanya untuk peragaan, ini juga untuk kampanye kan gitu. Jadi Ibu yang kami hormati, tentunya tadi Dr. Eko tadi saya kira untuk menjelaskan lagi tidak perlu, bahwa intinya kita di Jepara ini sedang tidak baik-baik saja untuk masalah demam berdarah. Yaitu kemarin tadi sore itu Pak Bupati itu sudah mengecek ke rumah sakit bahwa pasien sudah cukup banyak
dan luar biasa sampai memenuhi daripada ruangan-ruangan. Dan tadi menurut data Pak Eko yaitu kurang lebih ada 62 dan yang meninggal sudah 9. Kemarin dari Kamis itu baru dilaporkan ke saya itu yang meninggal 8. Jadi ini tambah 1 lagi. Harapan kami sudah jangan tambah lagi, tapi harapan kami ayo kita upayakan mitigasi demam berdarah. Ibu bapak yang kami hormati, kemarin saya juga mendengar ada yaitu keluar dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa kita sebagai pemerintah kurang bertindak cepat. Kurang bertindak cepat karena apa? Laporan mungkin dari masyarakat yang disampaikan Pak Eko itu karena minta fogging dan di-fogging. Masyarakat kurang berpikir ngono Pak Eko. Jadi ketika mau meninggal itu segampangnya ora di-fogging. Ngono wah kurang ngene. Lah nah itu semacam itulah. Untuk itu maka saya ngomong walaupun fogging memang tidak satu-satunya, tapi ini juga membangkitkan sugesti masyarakat. Contohnya waktu aku cilik, gue panas ketika gawe ringgone meh suntik mantri ngono ku lagi meh gawe suntik ngono wis wedi ya. Wis waras. Karena digoleki kepinginan saya makan apa langsung tumpaki motor bapak saya itu langsung waras. Lah itu maka gini. Kita memang tidak menyesatkan masyarakat, orang ngayem-ngayemi, tapi harapan saya yang PSN itu juga memang harus secara periodik dan rutin kita lakukan. Mulai berjenjang, yaitu mulai dari masing-masing dari jajaran Forkopimda yaitu Pak Bapak. Jadi ini mungkin ya karena DB ini tidak mengingat baju loreng Pak. Baju loreng ini ora biar pistol Pak. Ini luar biasa. Pak Kasdim ini walaupun misalkan iso kena DB, nah, karena DB-nya itu juga ningrat, pangkatnya lebih dhuwur. Kalau Pak Kasdim mayor, setingkat mayor tadi ini di atas ya. Ya jadi ada nih. Jadi hanya polisi juga ya. Maka di lingkungan masing-masing harapan kami tetap yaitu kita PSN semuanya. Terutama seperti di depannya Pak Erisa itu, globok itu ya Pak. Kadang nyamuk ini so weng lah, nyokot ning sikil. Untung bapak-bapak pakai celana. Lah kalau anak-anak sekolah itu kan celananya warna pendek. Lah itu kan dientuke tergampangnya orang delok ini di ngentuke nyokot itu iso ning sikil, iso ning kuping macam-macam lah. Kadang dikasih apa autan kan tangan karo sikil. Ngentuke kene ning kuping kan kena lah. Itu maka memang harus hati-hati. Itu di setiap instansi yang ada di sini mulai jajaran Pak Kodim, Polres, semua OPD, semua kantor-kantor PMI semuanya termasuk dari jajaran Pak Petinggi sampai ke masyarakat. Ayo kita PSN di lingkungan masing-masing. Tadi sampaikan Pak Eko. Itu yang utama sehingga jentik-jentik itu bisa mati semuanya termasuk yaitu untuk di tempat air yang menggenang. Yang selanjutnya juga di samping itu untuk pencegahan juga memang kepada sektor-sektor kesehatan siapkan, sediakan misalkan di FKPP, di puskesmas maupun layanan klinik di tingkat pertama itu juga diberikan yaitu penyuluhan yang benar dan juga kasih obat yang baik. Karena itu kemudian di rumah sakit harapan kami memang kita siapkan kayak COVID Pak, nanti siapkan tempat tidurnya, TT-nya, yang selanjutnya juga obat-obatan jangan sampai yaitu kita kosong. Nah itu kalau misalkan masyarakat itu paham di dokter berikan ini rumah sakit yang diimpus kalau DKI Panadol benar mungkin tak kalau tidak kasih obat yang lain masyarakat yang ini rumah sakit kilo RS1 Panadol kok ya Panadol kan benali rak loro ya itu maka ini harus disiapkan termasuk PMI Pak Tejo ini juga darah biasanya kan ada yang sekarang infus trombosit itu Pak ya, nah itu juga disiapkan itu semuanya. Kalau elemen semua masyarakat siap dari sektor kesehatan, BKK-nya juga menyiapkan termasuk anggarannya. Nah kemarin kan ada fogging itu nggak penting dan juga anggarannya nggak ada. Saya minta kemarin di BKK saya telepon bahwa ada gunakan BOK dulu. Kalau misalkan kurang monggo, yaitu kita gunakan yaitu BTP kita. Nah untuk BTP prosedurnya BKK segera untuk koordinasi dengan bagian itu MPBD. Kalau memang ini sudah wadah dan ini mau itu bisa yaitu kita gunakan BPP untuk mengatasi itu. Tapi jangan sampai salah sasaran. BPP digunakan fogging semua, malah tetap masa meningkat lah. Itu maka digunakan yang kemudian masyarakat lewat Pak Camat
petinggi, harapan kami tadi kita budayakan pada masyarakat untuk jumantiknya lewat puskesmas juga. Jadi juru pemantau jentik ini kita aktifkan terutama di diri masing-masing, di keluarga. Kita nggak usah perlu misalnya tadi ternyata di tempat dhewe sing mantau jentik malah jentik sing kurang-kurang dhewe malah payah lah itu. Dan ini perlu kami sampaikan, demam berdarah ini nyamuknya tadi sampaikan, nyamuknya nyamuk yang nengrak Pak ya, sukanya di tempat yang bersih, dan sekarang kelihatannya melu seminar. Jadi kalau dulu digigit langsung panasnya ngelemeng Pak, terus itu. Sekarang yang jenisnya sekarang udah rapat, gue ngerti. Bono digigit itu panasnya ngelemeng ke tambah gila. Makanya membuat itu polanya panas terus adem pada janjari masih. Nah, bareng adem ternyata trombositnya down, ya baru dibawa terlambat, akhirnya meninggal. Sempat ya pada yang ini juga nyamuk itu juga punya marah Pak. Di PSN itu ya marah. Contohnya Pak Camat Kota dia kemarin itu laporan ke saya membuat gerakan PSN. Wah laporannya belum tak disposisi lagi mungkin nanti kabar Pak Camat begitu di PLT kirim PC Ninggurkes dan mondok di rumah sakit. Kenapa? Dengan berdarah juga. Seminggu aja Pak ya. Muring-muring, ngerti muring-muring. Ini wong ini sing PSN kurang ajar. Wah apa kecil langsung PSN apa? Gue melingkar kayak gini. Nah, alhamdulillah ini sudah. Ini contohnya ini. Jadi orang ngerti deh kesedang apa harus ya ini. Ya Pak ya. Nah itu maka jangan jumawa terhadap demam berdarah. Semoga kita semuanya yang hadir di sini, semua keluarganya dan masyarakatnya terhindar dari demam berdarah. Saya kira itu, jadi saya tidak panjang lebar, tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Yang penting kita kerja, daripada kita kumpul di sini tahu lama malah hujan, malah nanti kanyebun dan malah gergis-gergis malah kena sugesti. Loh, kalau aku tak gergis, itu jujur semua nyamuk nungguin pendopo, kalau kena sasaran ya. Menurut saya langsung pulang, kita langsung menginformasikan kepada masyarakat. Informasi masyarakat tidak perlu langsung jor-jor juga kan. Lewat WA dia bisa sekarang. Kalau memang hujan lewat WA, nanti saya pantau, nah, gitu bisa teknologinya. Termasuk Bukapus atau Pak Kapus yang sekarang ini sudah medsosnya luar biasa, lewat yaitu bisa IG-nya digunakan, TikTok-nya jangan Pak Eko, itulah TikTok, itu apa nih Pak? Berikan contoh yang sakit, ya, itu kan enak itu. Harapan kami itu masyarakat ada, ini ya, kenal ini lah itu. Menyadarkan masyarakat lewat medsos itu juga lebih efektif juga. Nah, pemirsa Lingkar TV, di samping kiri saya sudah bersama dengan Pak Sekda Kabupaten Jepara. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke. Bapak ini melihat kasus DBD yang ada di Kabupaten Jepara ini seperti apa tanggapannya? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita pagi hari ini bersama Lingkar TV dan juga kita saksikan bersama bahwa Jepara telah melakukan rapat yaitu koordinasi tentang pencegahan DBD di Kabupaten Jepara. Existing tadi yang telah diinventarisir dari Dinas Kesehatan bahwa demam berdarah di Kabupaten Jepara ini memang cukup meningkat. Dan di akhir pekan ini kita tercatat yaitu ada 62 kasus dan ada 9 yang meninggal. Dan kenyataan waktu kita melakukan cek di rumah sakit memang pasien cukup meningkat dan sampai yaitu kita di tempat-tempat yang kamar-kamar itu pun penuh semuanya. Untuk itu maka menyikapi hal tersebut masyarakat Jepara, harapan dari Pak Bupati tentunya ayo kita berantas yaitu cegah demam berdarah dan kita berantas nyamuk, yaitu khususnya nyamuk Aegypti dan nyamuk yang satunya Aedes. Itu maka dua jenis nyamuk inilah yang menurut keterangan dokter merupakan nyamuk yang nyentrik ataupun nyamuk yang punya ningrat kasta tinggi ya, karena dia tempat tinggalnya di tempat yang bersih. Dan ini perlu kita waspadai kepada masyarakat untuk ayo kita mitigasi, ayo kita berantas yaitu demam berdarah dengan cara memberantas sarang nyamuk, yang itu kami harapkan. Kemudian setelah sarang nyamuk kita berantas, tentunya juga di aparat baik dari jajaran dari tingkat Forkopimda maupun dari OPD maupun kecamatan sampai ke tingkat desa dan kelurahan, harapan kami juga di internal masing-masing juga kita harus menerapkan yaitu pemberantasan PSN dan juga pencegahan demam berdarah.
dengan 6M ini. Dan di samping itu masyarakat harus kita sosialisasikan bahwa yang namanya fogging itu bukan satu-satunya untuk memberantas demam berdarah, tapi hanya membunuh yaitu nyamuk yang dewasa, jentik maupun yang lainnya yang bersifat masih yaitu bakal daripada nyamuk itu masih hidup. Untuk itu maka untuk memberantas itu kita putus yaitu sirkulasi daripada kehidupan nyamuk tersebut, yaitu dengan tadi 6M dan juga memantau jentik yang ada di tempat-tempat baik yaitu yang air yang menggenang itu yang kami harapkan. Dan di sektor yang lain seperti PMI, kemudian dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit kita siapkan yaitu satu obat-obatannya, yang kedua yaitu untuk PMI ya darahnya, karena kita untuk stok darah dengan trombosit itu juga diperlukan. Harapan kami kesiapan inilah yang perlu kita ingatkan dalam rakor ini, dan ke depan insya Allah nanti bisa kita atasi yaitu untuk mitigasi demam berdarah di Kabupaten Jepara. Oke. Itu yang kami harapkan. Berarti memang sudah banyak sekali skema-skema dan juga langkah-langkah konkret yang dilakukan Ya, oleh pemerintah Jepara. dan ini memang kita terlena. Kemarin kan demam berdarah kita akan terlena setiap saat beberapa tahun kemarin kan dengan COVID. Nah, ini juga tidak boleh harus kita terlena, tapi ini juga harus kita atasi seperti COVID kemarin. Kalau kita gerak semuanya, masyarakat sadar, insya Allah demam berdarah di Kabupaten Jepara bisa kita mitigasi dan insya Allah akan menurun, dan pada saatnya masyarakat Jepara tetap sehat dan sejahtera. Oke, Bapak, ini himbauan kepada masyarakat, utama masyarakat Jepara kepada lingkungan ini, Pak. Ya, terima kasih. Saya selaku mewakili dari Pak PJ Bupati dan pemerintah Kabupaten Jepara mengharapkan kepada seluruh masyarakat Jepara, ayo semangat dan ayo kita berantas PSN yang ada di Kabupaten Jepara. Sehingga dengan semangat dan edukasi kepada masyarakat, insya Allah bahwa demam berdarah bisa kita hindari, bisa kita mitigasi, dan insya Allah masyarakat Jepara tetap sehat, semangat, dan akhirnya Jepara sejahtera. Oke, baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya, dan semoga nanti permasalahan mengenai penyakit DBD ini menurun di Kabupaten dan amin, juga amin. masyarakat Jepara sehat-sehat. Amin. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Sekda Kabupaten Jepara untuk Anda. Pengendalian penyakit demam berdarah juga terus dilakukan di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan dan desa, yang tentunya dengan menggandeng elemen masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Jepara Kota yang rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi ke desa-desa maupun berkeliling kota dan wilayah daerah Jepara menggunakan mobil operasional Puskesmas untuk mensosialisasikan pentingnya berhati-hati terhadap penyakit demam berdarah, tentunya dengan menumbuhkan kesadaran hidup bersih kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Membersihkan tempat penampungan air secara rutin minimal 1 minggu 2 kali. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. Dan yang ketiga, memanfaatkan atau membawa ulang barang bekas. Panas dan hujan yang melanda Kabupaten Jepara seakan tak menyurutkan semangat petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat Jepara. Selain memberikan penyuluhan dan sosialisasi dengan berkeliling menggunakan mobil operasional Puskesmas, para tenaga kesehatan Puskesmas Jepara Kota ini juga mendatangi rumah warga dan fasilitas umum untuk memantau ada atau tidaknya sarang nyamuk yang tumbuh di genangan air dan tempat-tempat lainnya. Oh, sini ada kadang-kadang seperti ini. Yang nanti disampaikan ke keluarga, kadang-kadang kan ada tempat yang terbuka di luar rumah, kemudian bisa untuk perindukan nyamuk. Nah, itu kadang-kadang berkembang biaknya nyamuk di tempat-tempat yang seperti ini. Pok air itu harus diedukasi ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat sih sudah perso, tapi kadang lupa. Jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan, ibu-ibu sebagai kader, Pak Lurah nanti dari diingatkan di pertemuan RT nanti disampaikan terkait dengan pencegahan penyakit demam berdarah. Jadi penyakit demam berdarah itu bisa kita kendalikan dengan kerjasama
baik dari petugas, baik dari kader maupun dari masyarakat sendiri, sehingga kita bersama-sama untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Ya. Yang di sana, oh yang sakit ini. Oh, nyuwun sewu Bapak, sudah sembuh anaknya? Sudah sembuh. Oh, nggih. Sekolahnya di mana ya Pak? Pengkol. SD? SD Al-Islam. Oh, SD Al-Islam Pengkol. Oh, nggih. Nyuwun sewu Ibu. Nggih, mau lihat kamar mandinya. Kulkasnya ada tampungannya enggak ya? Oh, kering. Oh, nggih. Ya. Kamar mandinya pakai bak atau pakai ember? Oh, nggih, ya. Pakai ember ya, Bu. Ditutup rapat ya Pak, air yang dipakai untuk masak, nggih? Oh iya, nggih. Berapa hari di rumah sakit? Dari Senin sampai Rabu. Oh, Senin sampai Rabu. Oh, nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Semoga sehat selalu. Derek titip untuk tempat-tempat di sekitar rumah. Kalau ada tempat-tempat yang penampungan air, Bapak, nggih, harus setiap hari dicek. Jadi satu rumah itu harus ada satu petugas pemantau jentik. Makanya kita itu di Puskesmas sampaikan dengan gerakan 1R 1J. Satu rumah, satu jumantik. Jadi jumantiknya monggo mau ditunjuk, anaknya boleh, ibunya boleh, bapaknya boleh. Kita istiqomah, misalnya pagi, ya nanti setiap pagi dilihat. Kalau misalnya kobernya kok sore, ya nanti sore dilihat. Tapi dipastikan setiap hari harus dipantau. Jadi tidak ada perindukan nyamuk di sekeliling rumah kita. Nggih. Kalau itu dalam Semua sing kober mana? enggih, maksudnya kalau nanti sudah oh hari ini Bapak yang bisa lihat, misalnya besok Ibu boleh, enggak apa-apa. Tapi yang penting kita pastikan bahwa lingkungan kita itu tidak ada jentik. Ya, kalau tidak ada jentik, tidak ada nyamuk, insya Allah tidak digigit, insya Allah tidak sakit. Nah, gitu, nggih. Ya, matur nuwun pareng. Nggih. Ngapunten ganggu. Nah, pemirsa Baskara, setelah tadi kita mengikuti penyuluhan di salah satu rumah warga yang ada di Kabupaten Jepara ini. Nah, saat ini kita ada di Dukuh Sukolimo, di Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Meskipun cuacanya sedang hujan dan saat ini sedang diguyur hujan di wilayah ini, tapi saat ini kita tetap melanjutkan pemantauan dan juga penyuluhan kepada warga-warga dan juga kepada wilayah Sukolimo ini salah satunya, dan target saat ini adalah di tempat ibadah. Nah, seperti apa penyuluhan dan juga pemantauannya? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Untuk pemantauan jentik berkala tiap bulannya itu di samping lingkungan perumahan, berarti teman-teman kader Jumantik harus melibatkan tempat ibadah, kemudian sekolah. Nah, di sini kan ada sekolah juga yang Al-Islah itu, nggih. Nyuwun tulung di laporan pemantauan jentik setiap bulannya itu dilibatkan tempat-tempat umumnya. Nggih, karena kadang di lingkungan rumahnya itu bersih, tetapi di lingkungan yang tempat-tempat umum justru dia tergigitnya di tempat-tempat umum, nggih. Nah, nanti nyuwun tulung kalau ada genangan seperti ini, nderek disampaikan kepada takmir masjidnya. Kalau memang dibutuhkan abate untuk mencegah jentiknya berkembang, nanti diberikan abate. Gitu nggih, ya. Abate kemarin sudah saya bagi, masing-masing desa sudah 1 botol itu, nggih. Nah, nanti takmir masjidnya ditawari. Kalau memang ini tidak dilakukan kebersihan, nanti lebih baik diberikan abate, nggih. Jadi semua harus bergerak, tidak hanya masyarakat, tidak hanya penduduk, tetapi semua sektor harus terlibat, tempat ibadah, kemudian sekolah, semua harus bersama-sama karena memang kasus demam berdarah ini luar biasa banyaknya, nggih. Ya.
Nah, pemirsa Lingkar TV, setelah tadi kita mengikuti serangkaian kegiatan penyuluhan ya Bu ya. Pada hari ini di samping kiri saya ini sudah ada Ibu Yuni, ini selaku petugas P2 dari Puskesmas Jepara. Bu, sebenarnya agenda hari ini itu apa sih Bu? Agenda hari ini adalah penyuluhan keliling terkait dengan penyakit demam berdarah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat yang saat ini musim penghujannya juga sudah mulai banyak, kemudian kasus demam berdarahnya juga meningkat, sehingga kesadaran masyarakat perlu kita bangkitkan kembali. Walaupun selama ini memang sudah melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, tapi mungkin kita giatkan kembali dengan kegiatan penyuluhan keliling. Dengan harapan masyarakat bisa memulai melakukan kegiatan pencegahan penyakit demam berdarah dengan 3M, menguras tempat-tempat penampungan air, kemudian menutup rapat tempat penampungan air juga, dan mendaur ulang barang bekas. Jadi tempat-tempat di sekeliling rumah kita yang ada potensial menjadi tandon air, kemudian menjadi tempat perindukan nyamuk bisa dibersihkan sehingga kita dan masyarakat bersama-sama mengendalikan penyakit demam berdarah. Kalau untuk target penyuluhannya ini sebenarnya ke tempat-tempat apa biasanya? Oke, untuk target hari ini itu kami mentargetkan 5 desa dengan pertimbangan 5 desa ini kasusnya terbanyak. Di mana aja Bu? Pertama di Panggang itu ada kasus, kemudian di Bapangan ini juga ada kasus. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pengasapan, kemudian habis ini nanti kita ke Pengkol, kemudian dilanjutkan di Mulyoharjo, dan yang terakhir nanti di Kuasen. Jadi satu hari nanti kita upayakan untuk 5 desa kelurahan ini bisa selesai dengan edukasi keliling. Oke, kalau setelah dilakukan penyuluhan ini dan pengecekan jentik-jentik, nah ini langkah selanjutnya apa Bu biasanya? Oke, jadi kami itu setiap desa mempunyai yang namanya Jumantik. Cuma apa tuh? Juru pemantau jentik. Jadi dari kader. Jadi relawan-relawan dari kader itu kami sudah terbentuk dalam grup Jumantik. Satu desa kelurahan itu ada 4 orang. Jadi setiap bulan rutin melaporkan yang namanya ABJ. ABJ itu adalah angka bebas jentik. Angka bebas jentik. Iya, jadi angka bebas jentik di lingkungan menjadi target kita itu minimal 95%. Minimalnya. Lalu biasanya jadi, berapa Bu? Untuk bulan Januari ini kita di angka 90,22. Jadi memang masih perlu kita kejar agar tercapai targetnya. Sehingga angka bebas jentik itu bisa menggambarkan bahwa di lingkungan masyarakat kita memang tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Oke, berarti tugasnya Jumantik juga memantau itu tadi ya? Iya, setiap bulan itu setiap desa ada sekitar 200 rumah yang dipantau, nanti bergantian. Jadi selama 12 bulan itu lokasinya beda-beda, sehingga harapannya bisa menggambarkan tentang lingkungan itu memang bebas jentiknya seperti apa, seperti itu. Oke Bu, harapannya Bu sendiri untuk kasus DBD di Kabupaten Jepara ini seperti apa? Harapan kami selaku tenaga kesehatan bisa menekan kasus demam berdarah kita bersama-sama. Jadi petugas kesehatan bersama kader, bersama masyarakat juga berintegrasi bersama-sama sehingga harapan untuk menurunkan kasus demam berdarah ini bisa berhasil. Oke, terima kasih Bu Yuni dan selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Ibu Yuni selaku petugas P2 dari Puskesmas Jepara untuk Anda. Untuk memaksimalkan pemantauan jentik nyamuk di lingkungan tempat tinggal warga masyarakat Jepara, dibentuklah tim Jumantik Juru Pemantau Jentik yang bertugas melakukan kegiatan pencegahan secara aktif, termasuk pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebar virus DBD. Hal ini mencakup identifikasi, pemantauan, dan pengendalian tempat-tempat berkembang biak nyamuk. Dengan memantau dan mengendalikan tempat-tempat yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk, tim Jumantik membantu mengurangi resiko penularan virus dengki kepada masyarakat. Dalam hal ini, tim Jumantik berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah berkembang biaknya nyamuk serta tindakan pencegahan pribadi untuk menghindari gigitan nyamuk.
Dalam kesehariannya, tim Jumantik mengumpulkan data terkait keberadaan jentik nyamuk, kasus DBD, dan faktor-faktor risiko lainnya. Data ini penting untuk pemantauan epidemiologi dan perencanaan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Kader Jumantik. Ya. Jumantik itu apa sih? Jumantik itu Juru pemantau jentik. Ya. Memantau jentik tiap bulan gitu loh, Mbak. Kan satu RW ya, misalkan satu RW gitu, ada kader Jumantiknya satu-satu gitu. Gimana ya itu ya? Itu dipilih dari jadinya pokoknya satu RW itu satu gitu ya. 5 yang ya. satu izin. Ya, tiap bulannya kita muter ke rumah-rumah memantau jentik, apa itu di dalam rumah, misalkan di penampungan gitu kan, di itu bak mandi, di apa itu namanya, di apa ya, dipantau jentiknya, ada jentik enggak gitu, terus kita nyatet ini ada enggak gitu. Kalau biasanya ditemukan nggak? Ya, ada juga ada, yang ada ditemukan yang di beberapa rumah ya, Mbak ya. Kemudian kalau ditemukan tantangannya apa? Ya nanti terus direkap dulu. Ya nanti terus dari Bu Yuni nanti kan apa terus oh ini tindakan apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Terus nanti dikumpulkan oh ternyata yang sini daerah yang mana atau RW yang mana yang banyak jentiknya itu nanti yang kita datangi gitu. Ya. Untuk himbauan kepada keluarganya yang tadi ditemukan jentik itu apa? Iya, yang menguras itu yang ada jentiknya. Melakukan kalau di bak mandi kan dikuras itu sih baik gitu. Berarti emang ini rutin setiap bulannya? Iya, kita muter. Harapannya dari pemantauan jentik-jentik ini apa? Dari Jumantik sendiri? Ya, supaya bebas dari penyakit. Juga biar warganya sehat-sehat gitu, tidak kejangkit penyakit gitu. Ya. Kalau sejauh ini di Sukalimo ini ada yang terpapar juga? Iya. Ya, alhamdulillah banyak. Iya. Ya di samping gitu ini kan daerah dekat rumah sakit. Kalau rumah sakit ada yang keserang, otomatis kan lambat laun kan juga akan menyebar ke dekat-dekatnya gitu loh, lingkungan dekat-dekat. Nah ini himbauan kepada masyarakatnya seperti itu bisa disampaikan. Iya, tetap menjaga kebersihan itu sama 3M ya. Menguras, mengubur, menutup tempat membakar. Kasus DBD yang parah memerlukan perawatan medis yang intensif. Fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat memberikan perawatan yang diperlukan. Selain itu, fasilitas kesehatan yang memadai juga dapat memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kondisi pasien. Dalam hal ini, fasilitas kesehatan juga dapat menjadi bagian dari sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk pelaporan kasus DBD dan pemantauan epidemiologi. Hal ini membantu pemerintah dan organisasi kesehatan untuk merespon dengan cepat terhadap potensi wabah. Nah, pemirsa Lingkar TV, di samping kiri saya sudah bersama dengan Dr. Ipeh selaku salah satu dokter ya, dok ya di Puskesmas Monggo ini. Dok, ini menanggapi mengenai penyakit DBD yang ada di Kabupaten Jepara, khususnya di daerah Monggo ini seperti apa? Jadi memang sudah ada peningkatan kasus yang signifikan bahkan sejak bulan Desember ya Mbak ya. Kita sudah menambah kapasitas bed untuk rawat inap. Jadi tadinya kita ada 12, kita buka lagi untuk 2 tempat tidur karena memang peningkatannya luar biasa. Cuman alhamdulillah untuk hari ini ada 2 yang memang dirawat inap di sini khusus dengan DHF, kemudian 3 dengan demam tifoid dan 1 gastritis. Gastritis itu sakit asam lambung. Oke, dok, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti ada peningkatan atau seperti apa? Kelihatannya meningkat, ya. Jadi memang kenapa puskesmas penuh? Karena memang rumah sakit sudah penuh, otomatis kan memang pasien akan mencari perawatan yang terdekat.
Jadi kalau tidak salah kemarin hari Senin saja pasien saya 12 itu full. Oh, berarti kapasitasnya cuma 12 14 ya, bukan 12, cuman sudah full, tapi alhamdulillah tadi saya dari dokter jaga yang visit memang dua gitu. yang positif nggih. Alhamdulillah yang lain sudah dipulangkan. Itu dari Desember kemarin sampai sekarang? Iya, tapi peningkatan signifikannya dari Januari Mbak, sejak kita sudah mulai musim hujan ini. Oke, rata-rata itu faktornya apa dokter kalau ditemukan di lapangan sendiri? Kalau faktor otomatis yang kita khawatirkan memang adalah pemberantasan sarang nyamuknya yang kurang, mungkin pemantauan jentiknya yang kurang ya Mbak ya. Jadi kalau stigma yang ada di masyarakat itu kan memang untuk mencegah DBD itu dengan fogging. Padahal kalau fogging itu kan hanya untuk membunuh nyamuk dewasa. Kemudian jentiknya kan otomatis tidak bisa mati. Belum menyeluruh berarti. Iya, padahal jentik itu kan calon nyamuk dewasa. Otomatis kita memang tetap memberikan penyuluhan pada masyarakat, ataupun kalau misalnya lagi visit nih, lagi meriksa pasien ya, kita kasih tahu, ibu jangan lupa ya di rumah genangan air, kemudian air yang di kamar mandi itu otomatis harus dicek. Kalau musim hujan seperti ini otomatis jentik nyamuk itu banyak karena banyak genangan juga ya. Berkembang biak. Dokter, ini biasanya penanganan di puskesmas Melongo ini seperti apa untuk pasien DBD khususnya? Otomatis kita untuk pasien dengan gejala panas, demam yang naik turun, kemudian minimal 3 hari pasti kita melakukan pemeriksaan laboratorium di sini. Tapi selain itu kita juga melihat kondisi keadaan umum pasien, karena kadang pasien itu pun dengan gejala yang mungkin demam tidak menunggu 3 hari, tapi kalau pasien sudah lemes pasti kita cek, karena kita khawatir trombositnya sudah turun. Kan memang kalau DBD ini karena virus juga ya, otomatis tergantung dari kondisi imunnya pasien. Kalau kondisi imunnya jelek, terus kemudian mungkin malas makan, otomatis cepat banget turunnya. Kalau penanganannya otomatis kalau memang kita lihat angka trombosit yang masih bisa ditangani di puskesmas, berarti kita opnamnya di sini. Tapi kalau misalnya nih anaknya kecil, kemudian tidak bisa diinfus di sini, trombositnya juga rendah. Kemudian misalnya hari rawatnya, panasnya itu baru hari ketiga, kita kan nanti masih ada kemungkinan trombositnya akan turun hari ke-4, ke-5, kita rujuk biasanya. Oh gitu. Ya. Berarti nggak cuma berhenti sini tapi bisa rujukan juga keluar gitu berarti. Pasti kita rujukan. Ini rata-rata berapa hari sih dok yang dirawat di puskesmasnya ini biasanya? Harapan kita kalau dirawat di sini minimal itu 2 hari atau 3 hari. Sambil kita memantau kadar trombosit. Karena untuk pasien DBD kita cek trombosit setiap hari. Okay? Karena trennya itu seharusnya setelah hari ke-5 trombosit akan naik. Tapi itu tidak terjadi pada setiap pasien. Ada yang memang malah turun terus, tergantung. Karena kalau DBD juga disertai dengan nyeri ulu hati. Pasien itu nggak mau makan, pusing, mual. Otomatis kita lihat, makanya kita pantau untuk visitasi setiap harinya. Perkembangannya seperti apa? Apakah trombositnya trennya turun, atau kalau sudah naik kondisi membaik pasti kita pulangkan. Oke. Gitu. Tolak ukur trombosit. Nah itu tadi sebenarnya harus berapa sih dok sebenarnya normalnya? Kalau harus berapa, kalau kita tidak hanya dari trombosit ya Mbak ya. Kalau trombositnya sudah naik tapi keadaan umumnya masih lemas, otomatis nggak kita pulangkan. Berarti. Tapi kalau dia turun terus, tambah lemas, kita rujuk. Gitu, iya. Berarti faktornya nggak cuma dilihat dari trombositnya, tapi dari kondisi pasien juga. Kondisi umum, keadaan umum, kemudian sudah demam hari keberapa. Iya. Dan tadi bisa dikatakan keluhan yang datangan awal juga beda-beda ya dok ya? Iya, tapi umumnya pasti demam yang sudah minimal 3 hari atau 2 hari sudah berobat dan tidak ada perbaikan kondisi. Pasiennya tambah lemes, biasanya nyeri ulu hati, plus pusing sekali. Kalau ini dok, kan demam gitu udah 3 hari, kemudian udah nggak demam lagi lah, ini apakah sudah sembuh, apakah masih perlu diwaspadai lagi nih dok? Makanya yang seperti saya matur tadi ya, tetap harus waspada, dalam arti kita tidak hanya melihat demamnya ada pusing atau tidak, kemudian ada gejala influenza atau tidak, karena untuk demam itu kan hanya gejala, kita tetap harus tahu kemungkinan yang lain, dilihat dari gejalanya. Bahkan nyeri telinga, sakit infeksi telinga pun juga demam Mbak. Makanya kita tetap tanya apakah ada batuk pilek, kemudian nyeri ulu hati, mual, ada diare atau tidak. Karena di musim hujan ini pun diare juga meningkat. Kalau diare kalau tidak salah sudah sejak Desember itu kasusnya sudah mulai meningkat.
bahkan obat diare kami itu sudah mulai menipis. Ya karena kejadiannya banyak, mungkin karena perubahan cuaca juga. Iya. Dok, ini kalau untuk penanganan pasien yang anak kecil dengan orang dewasa ini adakah perbedaan di sini? Perbedaannya kalau penanganan untuk anak otomatis dosis kita tentukan lewat berat badan ya Mbak ya. Kalau dewasa berat badan kita anggap minimal 50 kilo. Tetap ada penanganan yang berbeda dan pengawasan dari vital sign-nya juga. Oke. Gitu. Dok, ini sejauh ini kesiapan sendiri dari Puskesmas Melongo ini seperti apa untuk menangani penyakit DBD ini yang datang saat ini? Kalau kita punya tim ya Mbak ya, punya tim. Jadi kita sudah melakukan penyuluhan jelas untuk pemberantasan sarang nyamuk kepada masyarakat yang dilakukan secara rutin. Kemudian dengan adanya peningkatan kasus, pada waktu kemarin kasusnya belum banyak itu, misalnya ada di desa, kita kan ada 8 desa. Kalau ada desa yang positif, ada pasiennya, otomatis kita punya punya programmer untuk DB bekerja sama dengan dari Promkes, promosi kesehatan, kemudian bidan desa setempat, kita akan mendatangi rumah pasien, mengecek, kemudian kita melihat, memantau pemantauan jentiknya seperti apa, kemudian penyuluhan pada masyarakat sekitar. Itu untuk yang masyarakat. Untuk lingkungan kerja memang kita ada pemantauan jentik berkala yang dilakukan setiap hari Jumat, setiap minggu, dan itu memang laporannya tiap bulan. Rutin ya, setiap Jumatnya seperti itu. Iya, karena jangan sampai nanti petugasnya jadi ikut DB kan, gitu. Oke, Dok, ini kan kalau untuk pasien yang sudah sembuh, nah ada kayak himbauan khusus nggak nih, harus seperti apa gitu? Kalau untuk pasien yang sudah sembuh, otomatis jaga pola hidup sehat, dan yang tidak boleh kita lupakan adalah pemantauan jentik di lingkungan rumah. Kenapa? Karena kalau dilakukan di lingkungan rumah, otomatis menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan sekitarnya. Karena kemarin juga banyak itu pasien yang nanyakan kapan nih kita di fogging gitu. Secara ini kan kasus DBD sudah luas, tidak hanya di Melongo. Saya rasa semua kecamatan di wilayah Jepara kelihatannya sudah merata, bahkan sudah ada yang meninggal dunia kan gitu Mbak. Jadi kalau kita kasih tahu ke pasiennya, jaga pola hidup sehat, pemantauan jentik, kemudian jaga kebersihan gitu. Oke, harapannya nih Dok untuk di wilayah Melongo sendiri untuk kasus DBD ini seperti apa dan himbauan kepada masyarakat? Oke, untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Melongo, himbauan kami adalah 1, tetap jaga hidup sehat, kemudian pemantauan sarang jentik di lingkungan rumah, kemudian juga lingkungan sekitarnya. Jangan lupa kita cek selalu untuk bak mandi kita apakah ada jentik nyamuk, jika ada langsung dibuang, kemudian jika ada ban bekas, botol bekas yang sekiranya ada kita cek dengan menggunakan senter untuk melihat ada jentik atau tidak, dan hal ini harus dilakukan setiap hari atau bahkan seminggu sekali minimal supaya meminimalisir, karena komplikasi dari DB itu sangat berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Berarti memang butuh kesadaran diri dari warga masing-masing ya Dok ya, punya peran begitu. Iya, karena kita menjaga kesehatan kita juga berperan untuk mencegah penyakit dari keluarga dan sekitar kita. Oke, berarti emang semua punya peran, dan semoga nanti sebaran penyakit DB di wilayah Melongo ini segera menurun. Dan masyarakat di wilayah Melongo juga sehat-sehat. Amin. Terima kasih Dr. Ipes telah bersama Lingkar TV. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Dr. Ipes, salah satu dokter di Puskesmas Melongo untuk Anda. Nah, pemirsa Lingkar TV, setelah tadi kita berbincang dengan Dr. Ipen, salah satu dokter di Puskesmas Melongo, saat ini kita berkesempatan berbincang dengan Mas Haria ya Mas ya, selaku programmer di Puskesmas Melongo ini ya Mas. Sebenarnya programmer di sini tuh peranannya seperti apa sih Mas? Bisa diceritakan? Programmer di sini tuh untuk mau mendata ya Mbak, mendata jumlah pasien yang DB, terus melakukan koordinasi dan penyelidikan ke lapangan ke rumah pasien yang kena DB dan lingkungan sekitar. Oh, berarti yang langsung turun ke lapangan tuh Mas Hadia sendiri ya, begitu. Nah, kan tadi disebutkan ada fogging juga. Nah, sebenarnya keputusan atau langkah yang harus dilakukan ketika mau fogging itu sebenarnya apa dulu sih Mas? Atau melihat wilayahnya dulu seperti apa? Atau melihat laporan dari kasus-kasusnya atau seperti apa Mas? Baik. Untuk fogging kita akan lakukan fogging kalau kita melihat kasus pasien yang sudah banyak, yang sudah terjangkit dalam satu wilayah itu. Berarti melihat indikasinya. Melihat datanya dulu. Nah, misalnya tantangan di lapangan sendiri seperti apa yang bisa ditemukan ya Mas? Pas waktu fogging. Dan yang lainnya yang terkait DBD ini? Mungkin
stigma masyarakat ya Mbak. Kalau harus sama yang disampaikan Bu Ipe tadi, harus kalau DP itu harus walking gitu. Stigma masyarakat seperti itu. Padahal itu kan hanya untuk membunuh yang namanya nyamuk dewasa. Tapi utamanya kita kan kesadaran dari masyarakat masing-masing untuk PSN atau hidup bersih di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, berarti emang berhadapan dengan stigma masyarakat yang memang itu tadi ya Mas ya sudah mendaki seperti itu. Nah ini Mas, sejauh ini di wilayah Melongo ini sudah melakukan berapa kali ini proses walking dan sebagainya? Untuk tahun 2024 ini sudah 2 kali. 2 kali di wilayah Mas? Di wilayah Desa Sepuro 1 kali dan di Karangundang. Oh gitu. Itu memang wilayah yang banyak ditemukan kita kasus. Kita lakukan yang banyak ditemukan kasusnya. Banyak ditemukan kasusnya. Berapa hari biasa Mas walkingnya gitu? Walking 1 hari. 1 hari aja. Berarti 1 kali, nggak ada kembali lagi untuk itu lagi apa screening lagi gitu prosesnya? Harusnya ada, cuma kan kita lihat perkembangan kasusnya dulu setelah di walking seperti apa gitu. Oke, berarti memang melihat dari perkembangan kasus yang setelah di walking seperti apa. Nah untuk awalannya itu ada sosialisasi ke masyarakat dulu sebelum di walking? Ada, biasanya kita kerjasama sama Promkes dan kadek desa untuk akan dilakukan walking. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk sebelum dilakukan walking untuk masyarakat yang punya makanan atau lansia balita disuruh keluar dan makanannya ditutup. Oh gitu. Seperti itu. Jadi harus dikondisikan terlebih dahulu seperti itu. Nah ini Mas selaku programmer sendiri harapannya untuk kasus DBD di wilayah Melongo ini seperti apa? Ya, harapan kita kalau bisa ya cepat turun, cepat reda, terus kesadaran masyarakat juga meningkat untuk perilaku hidup bersih dan sehat dan pemberantasan sayangnya nyamuk. Oke, baik. Dan nanti mungkin semoga kasus DBD di Melongo juga segera menurun seperti itu. Makasih ya Mas Arya. Dan tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu programmer yang ada di Puskesmas Melongo untuk Anda. Penanggulangan penyakit demam berdarah Denggi atau DPD di Kabupaten Jepara memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga kesehatan, dan sektor-sektor terkait. Keterlibatan seluruh pihak ini secara sinergis dapat membentuk pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan DPD di Kabupaten Jepara. Sinergi ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam mengurangi kasus DPD dan meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Jepara secara keseluruhan. Pemirsa, setelah tadi kita melihat bersama bagaimana pola penanganan dari pemerintah Kabupaten Jepara terkait penyakit DBD ini, dan tentunya dalam pola penanganan ini juga butuh koordinasi dari berbagai pihak dan masing-masing dari kita punya peran untuk menangani penyakit DBD yang ada di Kabupaten Jepara ini. Dan akhirnya saya Galuh Saknanti beserta kerabat kerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, dan nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa.